Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 54. Cerita dimulai. Terlihat Im Hagi langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang mengatakan kalau dia tidak menjual buah penambah umur kepadanya. Lalu sambil tertawa tipis Im Hagi berkata, "Sudah aku duga kalau sifatmu memanglah tidak berubah. Jadi apakah kau datang ke tempat ini hanya untuk membunuhku? Lantas mengapa kau tidak melakukannya sekarang juga?" Dengan santainya Jeok berkata, "Jika ini terjadi pada beberapa waktu yang lalu, maka bisa dipastikan kalau aku sudah melakukannya. Namun untuk saat ini aku tidak akan melakukannya karena aku sudah mengubah pergerakanku." Im Hagi berkata, "Sejak kapan kau menjadi seorang pengampun yang seperti ini? Dan ini benar-benar sangatlah mengejutkan." Jeok pun berkata, "Kau tidak usah banyak tanya. Aku datang ke tempat ini hanya untuk mengatakan kalau dirimu jangan berjalan di jalan yang sudah dipilih oleh kakekmu." Mendengar itu, Im Hagi langsung mengangkat kepalanya. Ia berkata, apakah ini adalah sebuah peringatan? Namun Im Hagi hanya terdiam ketika melihat Jeok yang sudah pergi meninggalkan tempat itu. Lalu ia kembali berkata, "Dasar bodoh, apakah kau pikir kau akan bisa mengancamku?" Namun aku berpikir entah mengapa dia berubah menjadi seseorang yang menggelikan. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terdengar para prajurit telah berlatih bersama-sama untuk meningkatkan seni bela diri mereka sebagai para warrior Azure Heaven. Di saat itu, mereka telah dilatih oleh Chol Yong yang merupakan seorang seniman berpedang yang sangat berpengalaman di medan perang. Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan latihan mereka, Neng Lisang berkata, "Yang aku perhatikan, jumlah orang yang mempelajari seni bela diri dalam sekte ini semakin bertambah." Jeok berkata, "Meskipun seperti itu, tetapi masih ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Jadi bagaimana menurutmu?" Neng Lisang berkata, "Saat ini momentum mereka sudah bagus dan juga pergerakan mereka sangatlah disiplin. Jadi aku rasa kalau mereka akan berguna sebagai para warrior." Namun Neng Lisang langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang kembali berkata, "Aku yakin kau mengetahui kalau bukan itu yang aku maksud. Entah mengapa kau mengelak dari pembicaraan. Tetapi yang aku lihat kalau dirimu begitu bersemangat di malam itu." Setelah menarik nafas panjangnya, Neng Lisang berkata, "Aku berpikir kalau aku sudah terlepas dari urusan duniawi setelah umurku lebih dari 70 tahun. Tetapi ketika aku merasakan udara luar setelah sekian lama aku bersembunyi, akhirnya hal itu telah membuatku merasa bahagia." Jeok berkata, "Wahai Pak Tua, jujur saja berkat bantuanmu, akhirnya aku bisa bertindak dengan lebih leluasa. Selain itu juga akan ada begitu banyak orang-orang yang akan percaya kepadamu dan memilih berpihak kepada kita." Terlihat Neng Lisang langsung menyipitkan kedua matanya. Ia berkata, "Yang aku dengar kalau Tuan Muda Kultus Demonik telah datang untuk berkunjung. Aku rasa kalau ini ada kaitannya dengan Sang Heavenly Demon." Jeok pun berkata, "Saat ini aku merasa khawatir karena sebuah badai yang sangat berbahaya sebentar lagi akan datang menyapu Jianghu ini." Mendengar itu, Neng Lisang berkata, "Selama ini aku tidak pernah mengatakan kalau aku akan membantumu untuk menguasai Jianghu ini. Tetapi di saat yang seperti ini, maka Sekte Azure Heaven adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan." Jeok kembali berkata, "Dengan keberadaan sekte kita yang sudah diungkapkan kepada dunia, maka Chukwe akan lebih sibuk daripada yang sebelumnya." Benar saja, terlihat Chukwe begitu kesal karena ada begitu banyak sesuatu yang harus ia urus setelah munculnya sekte mereka ke permukaan. Di saat itu ada begitu banyak gulungan dokumen yang harus ia selesaikan dengan secepat mungkin, karena itu adalah tanggung jawabnya setelah bekerja bersama Jeok. Lalu ia kembali berkata, "Yang aku rasakan kalau kami telah berjalan melewati sebuah sungai yang sama sekali tidak akan bisa kami lewati lagi untuk kembali. Hanya dengan satu pilihan, maka semuanya akan menjadi seperti ini." Kemudian ia pun teringat ketika ia berbicara bersama Jeok. Jeok berkata, "Chungwei, apakah latihanmu berjalan dengan lancar?" Saat mendengar Chukwe yang bertanya apa yang ia maksud, Jeok kembali berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang besar. Setelah sekte pengemis dan juga sekte Hao, maka aku ingin membuat sebuah pasukan intel lainnya. Jadi kau harus mengumpulkan semua orang yang biasanya kau ajak untuk membuat pasukan intel."
Lalu ia juga telah teringat ketika Jiok yang memintanya untuk mengambil sebuah peran sebagai sang penasehat strategi. Dengan wajah yang berseri, Jiok berkata, "Kau tidak perlu merasa tertekan seperti itu karena ini hanyalah sementara. Jadi terimalah pekerjaan ini dengan sebaik mungkin." Pada sisi yang lain, Jiok berkata, dengan bertindaknya orang itu sebagai ahli strategi sementara dan juga para tetua yang bergabung, maka sekte kita mulai terasa seperti sebuah sekte yang sesungguhnya. Neng Li Sang berkata, "Jadi apakah menurutmu kalau ini akan berjalan dengan sesuai rencanamu?" Mendengar pertanyaan itu, Jiok berkata, "Apakah yang kau maksud adalah dengan menyerap sebagian besar dari keluarga aliansi Langit Utara?" Sambil menyeringai, ia kembali berkata, "Ketika semua orang telah mengejar keluarga aliansi Langit Utara, maka aku akan memastikan kalau aku akan membongkar mereka semua sampai ke intinya." Cerita berpindah ketika hari sudah malam. Terlihat Im Hagi sedang menikmati derasnya hujan yang disertai dengan kilatan petir yang menyambar di malam itu. Kemudian dia teringat dengan apa yang dikatakan oleh Jiok kalau dia tidak boleh mengikuti sebuah jejak yang sebelumnya telah diambil oleh kakeknya. Lalu ia bergumam, "Dasar sialan, berani sekali dia menyamakanku dengan pak tua itu. Tetapi asal kau tahu, aku tidak akan mati dengan mudah. Namun aku akan memastikan kalau aku akan hidup lebih lama dari siapapun yang pernah menguasai keluarga aliansi Langit Utara." Tepat di luar kuil utama klan Baekyeon, terlihat para warrior telah berkeliling untuk menjaga kuil itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Meskipun saat ini sedang hujan, akan tetapi kita harus waspada karena ada begitu banyak orang-orang yang mengincar Tuan Muda." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika sesuatu yang sangat cepat langsung membunuh mereka berdua. Ternyata mereka telah dibunuh oleh pasukan khusus yang dikirim secara langsung oleh aliansi Surga Selatan. Kemudian sang kapten berkata, "Saat ini aku akan pergi menuju ke kamar Im Hagi untuk membunuh bajingan itu secara langsung. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah mengawasi tempat ini dengan sebaik mungkin. Dan apabila kalian menemukan sebuah masalah yang berbahaya, maka kalian berdua harus memberikan sebuah sinyal kepadaku. Saat ini aku akan memastikan kalau ini adalah hari terakhirnya untuk hidup dengan bebas." Cerita kembali berpindah. Tepat di dalam ruangan itu, terlihat Im Hagi dengan begitu santai menikmati minumannya. Lalu ia berkata, "Entah mengapa yang aku rasakan kalau malam ini begitu sepi. Apakah kalian sudah menempatkan para penjaga pada setiap lorong untuk mengamankan kuil ini?" Penjaganya berkata, "Wahai Tuan Muda, Anda tidak perlu merasa khawatir karena kami sudah menugaskan para warrior untuk menjaga kastil ini. Dan kami akan memastikan kalau Anda akan beristirahat dengan nyaman." Namun tanpa mereka sadari, ternyata semua pasukan yang ditugaskan untuk menjaga seluruh tempat itu sudah dikalahkan oleh sang pemimpin pasukan musuh, sehingga membuatnya begitu mudah untuk mendekat ke kamar Im Hagi. Sambil berjalan menuju ke arah pintu, Im Hagi berkata, "Karena hujannya semakin deras, maka aku tidak bisa mendengar suara semua orang yang menjaga kediamanku. Jadi aku berharap kalau kalian telah berjaga dengan sebaik mungkin." Pada sisi yang lain, terlihat sang kapten langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Im Hagi. Lalu ia berpikir, "Saat ini aku hanya memiliki sebuah kesempatan, jadi aku akan membunuhnya hanya dalam satu kali serangan saja." Akan tetapi sang kapten sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa tidak ada satu orang pun yang berada di dalam ruangan itu. Dengan wajah yang begitu bingung, ia pun bertanya-tanya kemana perginya Im Hagi. Namun di saat yang bersamaan, ia pun merasakan kalau ada seseorang yang mencoba untuk menyerang titik butanya. Dengan sangat cepat, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya ke arah belakang untuk membunuh orang itu. Akan tetapi, ia sama sekali tidak bisa menghindari ketika salah satu dari mereka yang menyerang ke wajahnya. Setelah penyamarannya telah terbuka, ternyata dia adalah Makwi yang merupakan sang pemimpin dari pasukan elit yang dikenal sebagai White Tiger. Ketika Makwi sedang lengah, terlihat sebuah kurungan yang terbuat dari besi langsung terjatuh dari langit-langit ruangan itu. Seketika itu juga, ia pun langsung terkurung di dalam kurungan itu sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa melarikan diri. Dengan wajah yang begitu panik, Makwi bergumam, "Dasar sialan, kami telah termakan jebakannya. Apakah mungkin semua orang yang sudah aku bunuh hanyalah sebuah umpan?" Karena ia menyadari kalau situasinya sudah menjadi semakin kacau, ia pun berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu dengan menghancurkan kurungannya. Namun Makwi sangatlah terkejut ketika sebuah pedang yang ia gunakan untuk memotong kurungan itu telah hancur berkeping-keping dan berserakan di atas lantai.
Terlihat Makui langsung terdiam ketika mendengar beberapa langkah kaki yang berjalan menuju ke arahnya. Sambil melemparkan kepala anggota Makui, Imhagi berkata, "Kau tidak perlu membuang kekuatanmu dengan cara yang sia-sia seperti ini. Asal kau tahu, sejak dari awal aku sudah menyiapkan kurungan besi yang dikhususkan untuk para asasin yang sangat berani ingin membunuhku. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau aku telah mendapatkan seekor tikus yang sebesar ini yang datangnya dari aliansi surga selatan. Yang aku dengar, kau adalah bawahan yang cukup dibanggakan oleh sang pemimpin aliansi. Jadi, aku berpikir kira-kira berapa nilainya dari nyawamu ini." Namun, mereka semua sangatlah terkejut ketika sebuah bola yang sumbunya sudah dibakar telah bergelinding di hadapan mereka. Seketika itu juga mereka semua menjadi panik ketika bolanya yang memuntahkan asap tebal sehingga asapnya langsung memenuhi tempat itu. Sambil berteriak, para penjaga berkata, "Wahai tuan muda, lebih baik Anda pergi sekarang juga karena ini mungkin saja mengandung racun. Lagi pula Anda tidak perlu merasa khawatir karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan penjaranya." Pada sisi yang lain, Makui bergumam, "Apa yang terjadi? Mana mungkin ada seseorang yang akan bisa menerobos untuk masuk ke dalam sini?" Namun Makui langsung terdiam ketika melihat sebuah pedang telah berada tepat di hadapan kedua matanya. Bahkan ia sama sekali tidak percaya kalau kurungan yang tidak bisa ia potong telah terbelah dengan begitu mudah hanya dengan satu kali tebasan saja. Lalu ia pun langsung menyipitkan kedua matanya ketika menyadari kalau orang itu telah memiliki sebuah tato yang sangat familiar di matanya. Ternyata seseorang yang telah memotong kurungannya adalah Geo. Lalu ia berpikir, apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang ini dan mengapa ia mencoba membantuku untuk meninggalkan tempat ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.